Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa subhanallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa yang budiman dan insyaallah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kriteria untuk memilih jodoh. Secara umum, seseorang untuk mencari pasangan harus memiliki 3 kriteria. Yang pertama, tingkat pengetahuannya. Yang kedua, kemampuan biologis. Dan yang ketiga, kematangan keuangan. Kenapa mesti kita memperhatikan pengetahuan? Karena membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah atau warahmah harus dibangun dengan dilandasi oleh ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang dimaksud bukan dilihat dari tingkat gelarnya, tingkat pendidikannya, tetapi pengetahuan yang dimaksud adalah mengerti tentang dirinya dan mengerti tentang calon suami atau istri. Untuk mengerti tentang diri dan mengerti tentang calon suami dan istri, tentu kita harus banyak membaca literatur dan banyak memperoleh informasi, pengalaman dari orang-orang yang sudah lama membangun rumah tangga atau sudah banyak makan garam tentang kehidupan berumah tangga. Yang ketiga adalah pengetahuan tentang bagaimana kita mampu memahami karakter dari calon mertua, kemudian calon ipar, dan orang-orang yang di sekitar keluarga dari calon itu. Kenapa? Untuk membangun keharmonisan dalam rumah tangga, pengaruh-pengaruh dari keluarga terdekat ini sangat mendominasi, apalagi kalau membangun rumah tangga 1-5 tahun. Itu masih rawan perselisihan, masih rawan percekcokan, bahkan bisa berujung pada perceraian. Hati-hati pemirsa sekalian. Pengetahuan itu penting, yaitu bagaimana memahami tentang diri, tentang calon, dan tentang keluarga yang ada di sekitar calon itu. Pemirsa sekalian, kalau memang kita punya budaya A, dia harus berusaha untuk mencari siapa kira-kira calon yang ada keterkaitan dengan kultur yang kita miliki. Kemudian kriteria yang kedua, kita mau cari calon istri, calon suami, harus dilihat dari aspek kemampuan biologisnya. Kemampuan biologis adalah salah satu dari sekian banyak menjadi ukuran kebutuhan berumah tangga. Orang berkeluarga, orang berumah tangga, atau orang melakukan pernikahan, tujuan apa? Adalah untuk memenuhi hasrat. Karena manusia diciptakan laki-laki, perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku, dan seterusnya. Bagaimana caranya bisa membangun kehidupan mayoritas komunitas seperti itu kalau bukan didasari dengan biologis? Apa arti cinta sejati tetapi tidak punya kemampuan biologis? Karena itu pemirsa sekalian, orang yang ada masalah dengan biologis masih ada bagaimana caranya untuk penyembuhan dan seterusnya. Karena itu sekarang banyak sekali yang kita bisa peroleh bahwa ada tips untuk memperbaiki, ada calon pengantin yang sedikit bermasalah tentang biologis. Terutama apakah pengantin ini adalah akan punya generasi atau tidak? Atau sebaliknya, apakah ada penyakit secara fisikis atau tidak? Karena itu semua akan mempengaruhi
daripada bagaimana membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang ketiga yang harus dimiliki oleh calon adalah keuangan. Keuangan yang dimaksud ini sangat relatif. Boleh jadi ada orang kaya, mungkin dia harus mencari sama-sama kaya. Ada orang miskin, malu-malu untuk mencari pasangan yang orang kaya. Orang yang memiliki pengetahuan yang bijak, tidak ada batas yang memisahkan antara kaya dan miskin. Kalau itu sudah cinta. Pemirsa sekalian, miskin itu gampang orang jadi kaya. Uang itu gampang dicari. Pengetahuan gampang dicari. Tetapi cinta susah dicari. Karena itu pemirsa sekalian, keuangan itu yang memadai. Karena kita dalam hidup ini pasti butuh uang. Disinilah dibutuhkan bahwa seorang calon istri memahami tentang profesi suaminya. Jangan menuntut untuk lebih daripada kadar yang dimiliki oleh suami. Karena itu pemirsa sekalian, bahwa antara pengetahuan, antara biologis, dan antara keuangan ini harus satu kesatuan. Kenapa? Biar you punya pengetahuan, tetapi kalau keuangan dan biologis tidak ada, sama hambar dalam kehidupan berumah tangga. Ada uang, ada pengetahuan, tidak ada biologis, itu juga bermasalah. Biologisnya bagus, uangnya bagus, tetapi tidak punya pengetahuan, itu saling sering-sering ketersinggungan. Ada pengetahuan, ada uang, tetapi biologis tidak ada. Yang ada hanyalah cinta. Kata seorang perempuan, makan cintamu. Karena itu pemirsa sekalian, untuk mencari pasangan harus selalu kita berdasarkan pada 3 kriteria tadi. Bagaimana caranya pemirsa sekalian? Kita sudah melihat yang punya kriteria di situ, tapi kita belum bisa mendekati dan belum bisa berhasil untuk meraih cinta itu. Karena itu sekarang sudah banyak sekali istilahnya biro jodoh. Saya pribadi hampir setiap tahun saya bisa mempertemukan orang minimal 3 pasang satu tahun. Biasa maksimal sampai 7 pasang satu tahun. Karena itu kalau ada yang berminat untuk itu, kita boleh diskusi. Bagaimana caranya? Caranya adalah, you punya kriteria bagaimana? Sampaikan kepada saya dan saya akan membantu mencari kriteria yang sesuai dengan keinginanmu. Ketika kriteria itu sudah mendekati atau terpenuhi sesuai dengan keinginanmu, maka aku akan bisa mengundangmu dan juga saya bisa mengajak dia di mana kita bisa bertemu. Salah satunya apakah di warkop, atau ketemu di masjid, atau ketemu di restoran. Setelah itu saya akan memberikan nomor antara calon kedua pasang ini. Silakan Anda berkomunikasi. Karena kalau tidak ada komunikasi batin, mana mungkin kita bisa mendapatkan calon atau pasangan istri yang bisa membangun mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena itu betul kata pepatah bahwa dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Ya, bukan hanya simpan di hati cinta, tetapi realisasinya. Karena itu pemirsa sekalian, jangan terlalu khawatir, jangan takut akan jodoh. Jodoh tidak akan lari kemana. Jodoh tetap ada setiap orang, karena Allah telah menciptakan makhluk ini berpasang-pasangan. Yang laki ada perempuan, yang pendek pasti ada tinggi, yang gemuk pasti ada yang kecil, dan seterusnya. Wassama'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan langit itu Allah Subhanahu wa taala yang menggantungnya atau menempatkan posisi dalam posisi mizan, keseimbangan. Karena itu pemirsa sekalian, mudah-mudahan apa yang ada di benak kita, kita berniat untuk mencari jodoh, belum bisa kita temukan secara pribadi, maka dari teman ke teman itu yang bisa menyambungkan tali silaturahim. Karena itu saudara sekalian, semoga dengan motivasi seperti ini, yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh, tapi yang sudah dapat jodoh tidak boleh lagi mencari jodoh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.